Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dan beribadah pada pagi hari ini. Morning everyone, good to see you all again. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mulai. I would like to ask Om John Louis to come forward and light the Advent candle. Kita akan menyaksikan penyalaan lilin oleh Bapak John Louis. Terima kasih Om John. Call to worship is taken from the book of Luke, chapter 2, verse 14. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Lukas, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mohon firman Tuhan. Lukas 2, ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan Joyful, Joyful. Mari kita nyanyikan nama kudus kita. Oh,
surga, kami mengucap syukur padamu, karena hanya atas kasih dan kemurahan-Mu lah kami dapat berada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Father God, we give thanks to you for your kindness and your mercy, that we all can gather at your house today. Bapa, hamba berdoa kiranya menjelang hari Natal ini, mata dan hati kami hanya tertuju padamu saja, Tuhan. I pray, Father God, that you will turn our hearts and mind towards you as Christmas approaches. Tuhan Yesus, kiranya kami selalu diingatkan betapa besar kasih-Mu pada kami, sehingga Engkau rela dikirim ke dunia untuk menyelamatkan kami. May we be reminded of how great your love is, that you're willing to come to this earth to save us. Siapkan dan kuduskan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Prepare and cleanse our heart and mind to receive your words today. Bless Pastor Paul who will deliver your message. Berkati dan merapi pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau menyertai saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, agar mereka dapat tiba di sini dan beribadah bersama-sama kami. May you be with everyone who's on their way to worship at your house today. May you also bless our brother and sister who can be here today. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di rumah-Mu pada pagi hari ini. Father God, want to lift up our service into your hand. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Nah, saya persilakan dulu kembali. Berita pengharapan diambil dari kitab Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. The words of hope is taken from the book of Matthew, chapter 1, verse 23. Matius 1, ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut berita pengharapan dengan pujian. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Let's make a joyful noise, for a Savior has born, and let us all rejoice and welcome Him. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Berita pengampunan diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21. The words of forgiveness is taken from the book of Matthew chapter 1 verse 21.
Matius 1 ayat yang 21 berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan lagi dengan pujian It Came Upon the Midnight Clear. Kiranya pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. May this song reminds us all that Jesus came to the earth to redeem our sin. Mari kita puji Dia.
persembahan pujian oleh Sunday School. Saya persilakan. Timothy 1, verse 15 through 16. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance.
Christ Jesus became into the world to save sinners, of who I am the world. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who believe in him and receive eternal life. Give them another round of applause. Thank you, kids, for reminding us what Christmas really is. Without Jesus, there's no Christmas. Saya ingin mempersilakan kalian untuk berbicara. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Nama
masuk dalam doa, let us pray. Selamat pagi Bapak, dan terima kasih atas hari yang baru yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang dan menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us for us to come and to worship you in your house. Kami berterima kasih Tuhan telah menjaga kami di hari yang lampau dan memenuhi kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan apapun. We give you thanks, Father, for your hands that have protected us. And we thank you, Father, for meeting all our needs that we have lacked nothing. Kami juga berterima kasih karena Engkau memelihara dan mengatur hidup kami dengan sempurna sehingga kami aman di dalam rencana-Mu. We are also thankful to you, Father, for your providence. Knowing that we are in your hands, give us peace. Bapa, kami juga naikkan doa untuk mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. Lord, we already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. So we pray, may you forgive us, and may you wash us clean with your blood, O Lord Jesus. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah lemah tubuh. Now we want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami terus berdoa buat Tante Elvir. Berilah Tante Elvir kekuatan dan ya biarlah Engkau kuatkan juga kakinya sehingga Tante Elvir bisa berjalan dengan tegak kembali. We pray for Tante Elvir. May you strengthen her. In particular, may you strengthen her legs, Father, that she can again walk steadily. Kami berdoa buat Pak Peter Subadia. Biarlah Engkau juga menemaninya di masa sakit ini. Berilah kepadanya kekuatan dan kesembuhan pula. We pray for our brother Om Peter Subadia. May you also be with him in times of illness. May you heal him, Father. Kami berdoa buat saudari kami Andri. Kami memohon teruslah Engkau sembuhkan supaya makin hari Andri makin sehat. We also pray for our sister Andri. May you continue to strengthen her, to heal her, that each day she will grow stronger. Kami juga berdoa Bapa buat tetangga kami Norma. Teruslah berikan kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We also remember our neighbor here, Norma. May you continue to heal her, to strengthen her, that each day she is getting healthier. Kami berdoa pula buat saudari kami Stephanie dan Mira. Biarlah Tuhan terus menjaga mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. We also pray for our sister Stephanie and Mira. May you touch them, heal them, and strengthen them, Father. Biarlah Engkau juga terus menyembuhkan saudari kami Herwi dan saudara Anyal. Biarlah tubuh mereka Engkau bersihkan dari sakit penyakit. We pray for our sister Herwi and our brother Anyal. May you cleanse their bodies, Lord, from illnesses so that they will be strong and healthy again. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu ini supaya Tuhan terus memelihara kesehatan saya. Dan terima kasih atas kekuatan dan kesembuhan yang Kau berikan. We also pray, Father, for me, your servant. May you continue to strengthen me and to heal me. And thank you, Father, for keeping me healthy. Bapa dalam surga, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. And now, Father, as we want to listen to your word, we pray, please speak to us. We are ready to hear you. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa in the name of our Lord and our Savior,
Jesus Christ we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini adalah pemberian terbesar yang dapat kita terima dan kita berikan. The theme of today's message is the greatest gift we can ever receive and give. Marilah kita membuka kitab Yesaya pasal 53. If you have your Bible with you, will you please turn to the book of Isaiah chapter 53. Kitab Yesaya pasal 53. And we are going to read from verse 4 to verse 6. Kita akan membaca ayat 4 hingga ayat 6. Marilah kita berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya minta saudara membaca ayat 4, kemudian saya membaca ayat 5, ayat 6 kita membaca bersama-sama. You will read verse 4, I'll respond by reading verse 5, and we'll read together verse 6. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang kandungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Together, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Silakan duduk, you may be seated. Saudara-saudara, mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Forgiving is no easy task. Saya membicarakan tentang mengampuni orang yang telah melukai kita atau mengecewakan kita dengan sangat mendalam. Ya, saya tidak membicarakan tentang kesalahan yang orang atau kita perbuat yang termasuk kecil-kecil atau yang biasa-biasa saja. I'm talking about forgiving others for hurting us or disappointing us deeply, not about forgiving trivial mistakes that others and we all make. Nah, saya ini berpikir kalau kita berkata bahwa mengampuni itu mudah, kita ini tidak berkata jujur. I'm afraid we who say forgiving is easy are not being truthful. Saudara, mengampuni bukan saja menuntut waktu, tapi juga menuntut usaha keras yang kadang sulit. You see, not only will forgiving require much time, but also demands concerted and complicated effort. Nah, jadi saudara, sudah merupakan keharusan bagi kita yang ingin mengampuni bahwa kita harus bergumul dengan dorongan-dorongan alamiah yang maunya kita ini menghukum atau membalas orang yang telah bersalah kepada kita. So it is incumbent upon us who want to forgive that we must struggle with our natural impulses to avenge or to punish those who have wronged us. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita manusia sudah bersalah kepada Allah. The Bible tells us that we human have wronged God. Kita bersalah kepada Allah karena kita telah memberontak terhadap perintahnya dan memilih untuk hidup terpisah dari pemerintahannya. You see, we wrong God by rebelling against His command and choosing to live apart from His rule. Saudara, ini salah karena kita adalah umatnya dan Dia adalah pencipta dan penguasa. Maka seharusnya lah kita tunduk kepadanya. You see, it is wrong because we are His subjects and He is our creator and our ruler. Hence, we are to submit to Him. Nah, saudara, tapi Tuhan bukannya menghukum kita, malah Dia memutuskan untuk mengampuni kita. However, instead of punishing us, God decided to forgive us. Tapi saudara,
Mengampuni, seperti telah saya katakan tadi, bukanlah sesuatu yang sepele. Ya, mengampuni bukanlah semata-mata melupakan. But forgiving is, as I just explained, not an easy task. It is not a simple act of forgetting. Untuk Tuhan mengampuni kita, ada langkah-langkah yang mesti diambilnya. You see, for God to forgive us, there are steps to take. Nah, yang pertama adalah dia mesti memenuhi tuntutan dari hukuman atas kesalahan yang telah kita perbuat itu. Dan tuntutan itu adalah kematian. And the first is, he must meet the requirements of punishment for the wrong that we have committed. And that requirement is death. Saudara, Allah itu sempurna. Maka kasih-Nya juga sempurna. Tapi jangan lupa, keadilannya juga sempurna. Nah, termasuk di dalam keadilan ini adalah hukumannya. You see, God is perfect. Hence, His love is also perfect. But do not forget, so is His justice. And included in His justice is His punishment. Nah, saudara, hukuman Tuhan adalah sempurna. Dan hukuman yang sempurna adalah kematian. God's punishment is perfect. And a perfect punishment is death. Itu sebab hukuman atas kesalahan yang telah kita perbuat, yang disebut dosa, adalah kematian. Therefore, the punishment for the wrong that we have done, called sin, is death. Tapi Tuhan memutuskan mengampuni kita dan tidak membiarkan kita mati. But God decided to forgive us and not let us die. Nah, untuk itu dia harus membayar hukuman dosa, yakni kematian. But to do that, he would have to first pay the penalty of sin, which is death. Namun seperti kita tahu, Tuhan tidak dapat mati. However, God cannot die. Untuk mati, dia harus menjadi manusia sama seperti kita. To die, he had to be a man just like the rest of us. Nah, itu sebab Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia. It is for that reason, Jesus, God incarnate, came into the world. Nah, dia datang untuk memulai dan menggenapi pekerjaan Tuhan, mengampuni manusia dari dosa. He came to set in motion and to fulfill God's work of forgiving mankind from sin. Yesus datang untuk mati buat dosa kita. Jesus came to die for our sins. Saudara, kitab Yesaya yang baru saja kita baca ditulis oleh Nabi Yesaya, dan kitab ini unik. The book of Isaiah, written by Isaiah the prophet, is unique. Saudara, kenapa unik? Karena di dalam buku ini dicatat paling banyak nubuat tentang Mesias, orang yang diurapi Allah, yang akan datang untuk membawa keselamatan bagi manusia. This book is unique in that it has the most prophecies of the Messiah, God's anointed one, who come to bring salvation to mankind. Nah, misalnya saudara, di pasal 9 ayat 6, atau dalam bahasa Indonesianya ayat 5, kita dapat membaca tentang kelahirannya dan statusnya sebagai pemerintah. In chapter 9 verse 6, we can read about his birth and his status as a ruler. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Untuk kita seorang anak telah lahir.
untuk kita seorang putra telah diberikan, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan dia akan dipanggil penasihat yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Di pasal 53 kita dapat membaca penderitaannya dan tujuan dari pemberitaannya. In chapter 53, we can read about his suffering and the purpose for his suffering. Ayat kelima berkata, "But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquity. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Saudara, firman Tuhan berkata, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, jadi saudara, kita lihat di sini Mesias bukan hanya sebagai penguasa, tapi dia juga adalah penyelamat dunia. So you see, the Messiah is not only a ruler, but he's also a savior for the world. Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk memulai dan menggenapi pekerjaan Allah mengampuni dunia yang telah bersalah kepadanya. Jesus came to the world to set in motion and to fulfill God's work of forgiving the world which has wronged him. Di pasal 53 ayat 6, Yesaya menulis, "We all like sheep have gone astray, each of us has turned our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all." Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, sebagaimana dapat kita lihat di sini, Natal adalah Allah mengampuni kita manusia. So you see, Christmas is about God's forgiving us sinners. Dan jika mengampuni adalah tema utama ya di dalam kekristenan, maka seharusnya lah mengampuni juga menjadi tema utama kehidupan Kristen. And if forgiving is such a central theme in Christianity, it is then to be a central theme in Christian living as well. Nah, mari sekarang kita terapkan dan kita belajar beberapa pelajaran tentang mengampuni. So let us now learn a few lessons about forgiving. Pertama, saudara, mengampuni mengharuskan kita untuk menunjuk orang yang telah bersalah kepada kita. Firstly, forgiving requires us to name the person who has wronged us. Tuhan menunjuk kita sebagai orang yang telah bersalah kepadanya. God named us the persons who have wronged him. Tuhan tidak menunjuk institusi atau situasi. He did not name an institution or a situation. Maka kita juga mesti menunjuk orang yang telah bersalah atau telah melukai kita. We too ought to be specific in naming the person who has hurt us. Kita tidak selalu nyaman untuk menunjuk orang yang bertanggung jawab yang telah bersalah kepada kita. We do not always feel comfortable naming the responsible party who has wronged us. Kadang kita menyalahkan orang lain atau kadang malah kita menyalahkan diri kita. Sometimes we blame others or even ourselves. Kadang kita menyalahkan faktor-faktor di luar. At times we blame external factors. Saudara, sudah tentu kita mesti mempertimbangkan dengan baik-baik, dengan saksama, bagian, andil orang di dalam kesalahan itu, dan
kita juga mesti mempertimbangkan diri kita yang mungkin berandil di dalam kesalahan itu. We should of course consider the parts that others have played in the wrong. And that includes ourselves. Kadang kita ini mempunyai andil di dalam kesalahan itu sendiri. Often we too play a part in the wrong. Namun setelah kita mempertimbangkan semua faktor, kita mesti berani untuk menunjuk orang yang telah bersalah kepada kita. However, after considering all factors, we ought to be brave enough to name the person who has wronged us. Kita tidak seharusnya mencari-cari alasan, membenarkan tindakannya yang telah melukai kita atau mengecewakan kita. We should not make excuses for his behavior that has hurt us or disappointed us. Nah, saudara, sewaktu kita menunjuk orang itu yang telah bersalah kepada kita, barulah kita dapat memulai proses mengampuninya. By naming the person, we can work toward forgiving him. Saudara, kita tidak bisa mengampuni situasi atau institusi. You see, we cannot forgive a situation or an institution. Kita hanya dapat mengampuni seseorang. We can only forgive a person. Kedua, untuk mengampuni, kita juga mesti menyebut kesalahan yang diperbuatnya kepada kita. Secondly, forgiving requires us to name the wrong done unto us. Tuhan menyebut dosa yang telah kita perbuat kepadanya. God named the sin that we had perpetrated against him. Kita tersesat, kita mengambil jalan sendiri. The Bible says we have gone astray, we have turned our own way. Jadi dapat kita lihat Tuhan jelas melihat kesalahan kita. Tuhan tidak mengajukan tuntutan atau tuduhan yang samar-samar. So you see, God is clear with our sin. He does not make an opaque accusation. Nah, saudara, untuk dapat mengampuni kita mesti jelas dengan perbuatan orang yang telah melukai atau mengecewakan kita. To forgive, we too must be clear with what it is that has hurt us or disappointed us. Makin jelas, makin komplit dan tepat pengampunan kita. The clearer, the more complete and more accurate the forgiveness is. Sebaliknya, makin samar-samar, makin panjang dan bertele-tele proses pengampunan itu. Conversely, the vaguer, the longer, and the more complicated the forgiving process will be. Saudara, kadang kita tidak jelas dengan apa yang orang telah perbuat yang telah melukai kita atau mengecewakan kita. Sebab memang sebetulnya mereka tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kitalah yang bertanggung jawab. At times, we're not clear with what it is that others have done that has hurt us or disappointed us, because they're not responsible for the wrong. We are. Namun ada kalanya kita sulit untuk menunjuk kesalahan itu karena terlalu memalukan atau merendahkan kita. But there are times we cannot name the wrong because it is simply too humiliating to admit it. Saudara, namun untuk dapat mengampuni, kita mesti menyebut
dan mengakui bahwa perbuatan orang itu memberi dampak yang besar dalam hidup kita. Begitu besarnya sampai kadang-kadang mengubah hidup kita secara dramatis, besar-besaran. However, to forgive, we must name the act and own the fact that what that person did has affected us. And in some cases, it has altered our lives significantly. It is not easy because, tidak mudah saudara, karena pengakuan ini seringkali seperti membubuhkan garam di atas luka yang menganga. It is not easy because this admission is like adding salt to the injury. Mengingatkan kita akan kehilangan atau kerugian yang mesti kita tanggung dan penderitaan yang mesti kita alami oleh karena perbuatannya. It reminds us of the loss we have experienced and the pain that we've had to endure because of what he did. Tidak mudah. Dan saudara, seringkali menunjuk perbuatan orang yang sudah melukai kita itu akan merintangi atau setidaknya memperlambat proses mengampuni. Karena bukannya kasih yang muncul, justru kemarahan. More often than not, naming the wrong done to us will in fact hinder or at least slow down the process of forgiving. Because instead of love, we will feel anger. Namun saudara, meski itu benar, tetap kita mesti melakukannya. Ini adalah langkah yang penting. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan dapat sungguh-sungguh mengampuni. Be that as it may, it is still a necessary step because if we did not, we would never truly forgive. Jadi saudara, pengampunan yang sejati mesti melalui luka yang sejati dan kemarahan yang sejati. So you see, true forgiveness must pass through genuine hurt and anger. Ketiga, saudara, mengampuni juga mengharuskan kita untuk menyebut apa tuh yang seharusnya dilakukan atau dibalaskan kepada orang yang bersalah kepada kita. Thirdly, forgiving requires us to name what should be done to that person for the wrong she has done unto us. Saudara, Tuhan berkata secara spesifik di Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah kematian. God specifically says in Romans 6:23, for the wages of sin is death. Itulah hukuman yang sempurna yang seharusnya kita terima akibat melanggar hukum Allah yang sempurna. That's the perfect punishment we should have received for breaking God's perfect law. Saudara, kita lihat di sini, Tuhan tidak ada masalah mengatakan apa tuh yang selayaknya kita terima. So you see, God has no qualm naming what we deserve. Untuk mengampuni, kita juga mesti berani menyebut, mengatakan hukuman seperti apakah yang selayaknya orang itu tanggung. To forgive, we should have no reservation naming what that person deserves. Nah, sudah tentu
Kita bukanlah orang yang nanti harus atau yang nanti menjalankan hukuman itu. We of course should not be the ones to carry out the punishment. Karena Alkitab sudah mengingatkan kita di Roma pasal 12 ayat 19. The Bible has warned us in Romans 12 verse 19. Jangan membalas dendam, saudara-saudaraku, tapi berilah tempat kepada murka Allah, karena tertulis pembalasan itu hakku, kata Tuhan Allah. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Nah jadi, setelah kita menyebut, mengatakan, apa tuh yang sepatutnya orang itu terima karena perbuatannya yang jahat kepada kita, kita serahkan dia kepada Tuhan. Biarkan Tuhan nanti yang menghukumnya. So after naming what he deserves, we commit him to the Lord. He will avenge us justly. Tuhan akan membalaskan kemarahan dan dendam kita dengan tepat. Saudara, Tuhan mengambil alih hak untuk menghukum bukan karena Tuhan tidak mempercayai rasa keadilan kita atau penghakiman kita. God takes over the right to punish, not because he does not trust our judgment. Betul, penghakiman kita mungkin berkabut dan kita tidak melihat sejelas Tuhan melihat. Tapi itu tetap bukan alasannya. Yes, our judgment can be clouded, and we cannot see as clearly as God does. But that's not the reason. Saudara, jikalau Tuhan sama sekali tidak percaya pada kemampuan kita untuk menegakkan keadilan, untuk menghakimi, Tuhan tidak akan menetapkan hakim-hakim. Ya. You see, if God had no trust in our judgment at all, he would not have appointed judges. Tapi seperti kita tahu, Tuhanlah yang membangun sistem peradilan di dunia ini. But as we see, God ordains our justice system. Alasan sebenarnya, mengapa Tuhan membebaskan kita dari tanggung jawab untuk menghakimi, membalas dendam? Karena saudara, Tuhan ingin membebaskan kita dari akibat-akibat yang biasanya datang gara-gara membalas dendam. The real reason is because he wants to free us from that responsibility and the ensuing repercussion that usually comes with revenge. Saudara, untuk membalas dituntut kematangan. Tanpa kematangan, kita malah akan menciptakan masalah yang lebih besar. You see, to avenge requires maturity. Without maturity, we end up creating more mess and more problems. Dan kita tahu, saudara, pembalasan dendam jarang sekali berhenti. And we all know revenge rarely stops. Seakan-akan, saudara, membalas dendam itu akan terus berputar-putar. It almost always perpetuates the cycle of revenge. Nah, jadi saudara, dengan Tuhan itu mengambil alih hak untuk membalas dendam, Tuhan sedang menolong kita. Seolah-olah dia berkata kepada kita, saya yang hadapi mereka. So you see, by taking over the right to revenge, God is helping us. He is saying to us, let me deal with them. Let me deal with them. Keempat dan yang terakhir,
Saudara, mengampuni juga mengharuskan kita untuk berkorban. Fourthly, forgiving requires us to make sacrifices. Untuk mengampuni kita, Allah harus mengutus putra tunggalnya untuk mati. To forgive us, God had to send His one and only Son to die. Untuk mengampuni kita, Yesus harus menderita dan berkorban. To forgive us, Jesus had to endure pain and sacrifice. Roma 4 ayat 25 mengingatkan kita. Romans 4:25 reminds us, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Ia diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, jadi untuk mengampuni orang, kita juga harus mengorbankan sesuatu. To forgive others, we must sacrifice something. Seringkali kita mesti mengorbankan ego. Often we must sacrifice our ego. Saudara, untuk kita ini marah dan membalas, wah, kita ini akan sepertinya tuh bertambah kuat dan gagah. You see, to be angry and to retaliate tend to booster our ego. Membuat kita tak terkalahkan. It makes us look tough. Sewaktu kita memukul kembali, seolah-olah kita berkata kepada orang, jangan main-main dengan saya. When we strike back, we are saying, don't mess around with me. Sebaliknya, sewaktu kita mengampuni, kita tampak lemah. Dan kita tidak mau tampak lemah. But when we forgive, we look weak. And we don't want that. Tara, Yesus Gembala kita berkata bahwa kita ini adalah dombanya, bukan macannya. Jesus, our shepherd, calls us sheep. Saudara, domba itu lemah lembut. Sheep are meek. Kita bisa mempermainkan domba, tapi kita tidak bisa memainkan harimau. We can mess around with sheep, but we cannot mess around with tiger. Saudara, mengampuni membuat kita tampak lemah seperti domba. Tapi itulah kita. Forgiving makes us look meek like sheep. But that's what we are. Jadi saudara, jadilah domba. Jangan coba dan berusaha menjadi harimau. So be sheep. Do not try to be tigers. Ya. Kelima dan terakhir, mengampuni mengharuskan kita mengambil langkah pertama. Fifthly, forgiving requires us to take the first step. Nah, saudara, saya menemukan ini sebagai yang tersulit. Saya lebih mau menunggu orang dulu yang mengambil langkah pertama. I find this to be the hardest to do. I prefer waiting for the other party to take the first step to initiating it. Tapi saudara, Allah lah yang pertama mengambil langkah, mengutus putranya Yesus ke dunia. Dan dengan jalan itu, dia menciptakan sebuah lajur untuk perdamaian. But it was God who sent His Son Jesus to the world. And by doing that, He created a pathway for reconciliation to take place.
Roma 5 ayat 8 mengingatkan kita. Romans 5 verse 8 reminds us. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah mati sewaktu kita masih berdosa. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Saya masih ingat inilah ayat yang dikutip oleh Bishop Desmond Tutu. Suatu ditanya oleh orang, apakah ayat kesukaanmu? I remember this was the verse quoted by Bishop Desmond Tutu from South Africa. When he was asked, what's your favorite verse? But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Saudara, saya itu meyakini itu sebabnya proses rekonsiliasi di Afrika Selatan bisa berjalan dengan begitu baik. Karena orang memegang firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita diampuni sewaktu kita berdosa. Mengapa tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? I truly believe that one of the reasons why the process of reconciliation in South Africa could go so relatively smoothly was because people held on to this. People held on to what God said. He showed His love. Jesus died for us while we were still sinners. We don't need to wait for people to repent. We can take the first step to forgive. Saudara, Tuhan tidak menunggu kita menjangkaunya, berhenti menjadi berdosa sebelum Dia mengutus Yesus ke dunia. God did not wait for us to reach out to Him and to stop being sinners first before He sent His Son Jesus to the world. Natal adalah bukti itu. Christmas is the proof of it. Natal memperlihatkan Allah mengambil langkah pertama. Christmas shows that God took the first step. Untuk mengakhiri, saya akan meninggalkan saudara dengan pemikiran atau perenungan ini. In conclusion, I'd like to leave you with these thoughts. Saudara, pemberian terbesar yang dapat kita berikan kepada orang adalah kasih. Tapi ada satu lagi pemberian yang besar yang dapat kita berikan kepada orang, yaitu pengampunan. The greatest gift we can give to someone is love. It's true. But there's another great gift we can give to someone, and that is forgiveness. Saudara, kasih itu adalah pemberian. Karena kasih tidak dapat dipaksakan. Love is a gift because it cannot be forced upon. Pada saat kasih itu dipaksakan, kasih berhenti menjadi kasih. The moment love is forced upon, it will cease to be love. Demikian pula dengan pengampunan. Begitu pengampunan diwajibkan, pengampunan berhenti menjadi pengampunan. So is forgiveness. The moment it is forced upon, it will cease to be forgiveness. Nah saudara, kalau kita pikir-pikir, yang membuat mengampuni itu begitu susah adalah karena seringkali kita tidak dapat menemukan alasan mengapa kita harus mengampuninya. Come to think about it. What makes forgiving so difficult is because we cannot find sufficient reasons to forgive. Makin kita pikir-pikir apa yang orang telah perbuat kepada kita, makin kita menemukan alasan untuk tidak mengampuni. The more we think about what others have done to us, the more reasons not to forgive. Maka saudara, untuk mengampuni kita tidak perlu memikirkan alasan
Mengapa saya harus mengampuninya? Untuk mengampuni, kita hanya harus berpikir tentang pemberian. So to forgive, we need not think of the reasons why we should forgive. To forgive, we need only think about giving. Nah, jadi bila salah satu pemberian terbesar yang dapat kita berikan adalah pengampunan, maka salah satu pemberian terbesar yang dapat kita terima juga adalah pengampunan. And one of the greatest gifts we can ever give is forgiveness. It then follows that one of the greatest gifts we can ever receive is also forgiveness. Saudara, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan perasaan diampuni. There's nothing like to be forgiven. Dan yang membuat perasaan itu begitu luar biasa, besar, mulia, karena kita sebetulnya sadar kita tidak selayaknya menerima pengampunan itu, dan kita tidak bisa mengklaim pengampunan. And what makes it so great is that we do not deserve it, and we cannot claim it. Dalam pelayanan kadang saya harus menghadapi orang yang bersalah kepada pasangannya karena telah berselingkuh. In my ministry, sometimes I come across cases in which somebody cheated on his spouse. Nah, saudara, sewaktu pasangannya berkata, "Saya ampuni," orang yang bersalah itu seringkali berkata, "Saya ini tidak layak. Saya ini tidak layak." Dan waktu dia melihat pasangannya mengampuni, dia benar-benar melihat betapa mulianya dan betapa besar kasih pasangan terhadapnya. When he, usually it's a he who cheats, excuse me. When he saw that his wife decided to forgive him, regardless of what he had done, he just basically was so blown away. Because he knew he did not deserve it, and he could not claim it. It was just given. And what's wonderful about it is this. When he saw his wife forgiving him, what he saw was a very noble woman. A woman of glory. Saudara, orang yang mengampuni, orang yang mulia. You see, a forgiving person is a person of glory. Saudara, Natal, kedatangan Yesus Putra Allah ke dunia, seperti seolah-olah Tuhan berkata kepada kita, "Aku akan memberikan kepadamu pemberian terbesar yang kamu dapat terima, yaitu pengampunan." Christmas, the coming of Jesus, the Son of God, to the world is like God saying to us, "I want to give you the greatest gift you can ever receive, forgiveness. Would you like to take it? Would you like to take it?" Mari kita berdoa. Pertanyaan yang sama saya akan ajukan kepada saudara. Bila saudara belum pernah mengatakan, "Saya mau menerima pengampunan-Mu Tuhan," maukah saudara berdoa di dalam hati dan berkata, "Saya mau menerima pengampunan-Mu Tuhan"? I'd like to extend the same invitation to you all. If any of you here today said that, "I've never taken that offer. I've never taken that offer,"
I've never said, I'd like to receive your forgiveness. Will you pray in your heart? Will you say, I'll take that offer, Lord. Please forgive me. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu turun atas semua yang memintanya hari ini. May your forgiveness fall unto those who asked for it today, Lord. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. In the name of Jesus, we all pray. Amin dan amin. Thank you. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya pada hari ini. Kiranya kita dapat mengikuti teladan Tuhan kita di dalam mengampuni dan menjadikannya tema dalam kehidupan kita. May we follow God's footsteps in forgiving, and it may it be the theme in our life. Intermezzo sedikit ya, tadi Pak Paul bilang kita harus menjadi domba-domba, jangan menjadi macan. Tapi di Indonesia lagi viral katanya. Kalau macan tuh artinya mama cantik. Jadi gimana dong kita menjadi domba tapi pengen jadi macan juga. Intermezzo ya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Dia sanggup. He is able. Undang Prasis. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa
They will praise the Lord with a song called A Thousand Storms. Silakan.
Pujian yang sangat indah, ya. Di dalam segala badai kehidupan Tuhan ada di situ. Terima kasih Pak Benny yang telah memimpin paduan suara kami. Tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita. It's time to bring our offering. Let us all be a cheerful giver. Marilah kita memberi dengan rela dan hati yang tulus. Saya undang para asyir untuk maju ke muka. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan-Mu di bumi ini. Kiranya kami menggunakan kesempatan ini untuk memberi yang terbaik, karena Engkau telah lebih dulu memberikan segala-galanya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya ingin mengundang keluarga Suhendra untuk mempersembahkan pujian dengan judul Happy Birthday to Jesus.
Terima kasih keluarga Sandra. Ya, it's all about Jesus. Ya, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian penyerahan Go Tell It on the Mountain. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita kabarkan sukacita Natal ini. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, gereja mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Sanjaya Suryo Budi, mertua dari saudari Iwan Jose.
pada Kamis 16 Desember di Indonesia dalam usia 71 tahun. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, memorial service untuk Ibu Hetty akan diadakan pada hari Senin tanggal 27 Desember jam 9.30 pagi di Church of Our Heritage bertempat di Forest Lawn, Covina Hill Memorial Park. Alamat tertera di Covina. Mungkin bagi yang tidak mengetahui, Ibu Hetty itu adalah ibu dari Dr. Stefanus Mulyana. Jadi nenek dari saudara kita Michael Mulyana. Yang ketiga, tidak ada doa dan pemahaman Alkitab hari Rabu pada tanggal 29 Desember dan 5 Januari 2022. Akan dimulai lagi pada hari Rabu tanggal 12 Januari. Ini 2022 ya, bukan 2019, salah tulis. Ya, 2022. Jadi minggu ini, hari Rabu ini masih ada ya persekutuan doa tanggal 22. Yang keempat, perayaan Natal gereja akan diadakan pada hari Sabtu 25 Desember dimulai jam 5 sore di gereja. Semua jemaat diundang untuk hadir. Dan juga kebaktian dan perayaan malam tahun baru untuk menyambut tahun 2022 akan diadakan hari Jumat 31 Desember di gereja dan dimulai jam 7 malam. Semua jemaat juga diundang untuk hadir ya. Ada bubur ayam. Terus yang keenam, hari ini akan diadakan lagi latihan paduan suara. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Adakah yang baru pertama kali hadir? Is there any first timer? Tidak ada ya, semua wajah-wajah lama. Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Desiree Tan Castillo, 19 Desember. Hari ini ya. Ibu sering ada. Dan saudara Kevin Yauri, 20 Desember. Om Benny Lapian, tanggal 24 Desember, begitu Om Benny. Dan Melanie Budiman pada tanggal 22 Desember. Untuk kehadiran dan persembahan dapat dilihat di screen. Dan juga untuk para pelayan pada hari Natal, harap membaca namanya dan datang tepat pada waktunya. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa untuk persekutuan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, thank you Lord for being with us till the end of our service. May our praise and worship always pleases you. Thank you for your words, Lord. Kiranya kami mengerti arti pengampunan dan menjadikannya tema dalam hidup kita, karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Ya Tuhan, sebentar nanti kami juga akan bersekutu dan makan siang bersama. Kiranya Engkau memberkati pembicaraan kami dan juga memberkati makanan yang akan kami santap. Father God, we ask that you will bless our fellowship and also bless the food that we're about to eat. May it nourish our body and strengthen our faith, for we know that you are a God of providence. Kiranya makanan yang akan kami santap menguatkan tubuh kami dan meneguhkan iman kami, dan bahwa kami percaya Engkaulah Allah yang selalu menyediakan apa saja yang kami perlukan. Ya Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk memakai kami sebagai alat-Mu. Father God, we lift up our life into your hands, and may you use us as your instrument, as your living witness, Lord. In Jesus' precious name, we pray and give thanks. Amen. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu.